Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram wal Mukhtaram, Murabbi ruhina wa mursyidina Asy'al Akbar Muhammad Fatur Rahman radhiyallahu an. Damat barakatuh wa tala umruh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idna da rabbahu nidaan khafiyya. Shadaqallahul azim. Awalul ula, marilah kita panjatkan puja-puji syukur saja sanjung kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa apalagi kelewatan salawat belantunkan salam kepada sang Nabiul Ula wa khotaman nabiyyin wa sayyidul anbiya wa akhirul anbiya, yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lewat apalagi kelewatan keluarga dan sahabat tercinta, tabi'in atba'ut tabi'in, khalifah di setiap zaman, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah konsisten dalam itba'us sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan sedikit dari luasnya ilmu Allah yang bertajuk puasa syariat dan puasa tarekat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama terkemuka bernama Syekh Yahya Syarifuddin An-Nawawi mengarang sebuah kitab berisikan 42 hadis sahih pedoman umat muslim. Itulah kitab Al-Hadisul Arba'in An-Nawawi. Namun terdapat beberapa kejanggalan dalam kitab ini, yakni mengenai urutan rukun Islam. Bagaimana tidak janggal? Terdapat beberapa kerancuan dalam urutan rukun Islam yang selama ini kita ketahui. Kenapa? Oh, kenapa? Ternyata semua ada maknanya. Hadirin yang saya hormati, hadis kedua atau hadis Umar atau hadis Jibril menyusun rukun Islam berdasarkan kemampuan umat manusia secara lahiriah, berdasarkan kredibilitas umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat bersama, syahadat yang merupakan rukun pertama merupakan rukun yang paling mudah dilaksanakan. Kemudian berurutan salat, zakat, puasa, hingga sampailah kepada puncaknya, yakni ibadah haji ke Baitullah. Karena tidak semua umat muslim dimampukan untuk melaksanakan ibadah yang satu ini, baik karena faktor tenaga maupun faktor harta. Adapun puasa dalam konteks ini hanya sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya sang surya di sebuah bulan yang suci, yakni Ramadanun Karim. Puasa dalam artian hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, itulah puasa syariat, puasa lahiriah, puasa fikhiyah. Adapun hadis ketiga yang berasal dari Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an menyusun rukun Islam berdasarkan hikmah setelah beribadah atau berdasarkan ilmu tasawuf. Syahadat yang merupakan peletak keimanan sekaligus peletak keyakinan yang akan melahirkan keempat rukun lainnya. Salat yang merupakan ibadah hablum minallah, zakat yang merupakan ibadah hablum minannas, haji merupakan bentuk perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya hingga sampailah kepada puncaknya, yakni puasa. Puasa dalam artian tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, namun puasa dalam artian menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mampu memunculkan ketakwaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mampu melahirkan maqam muraqabah, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya takut untuk jatuh ke dalam kubangan dosa. Puasa yang mampu melahirkan maqam musyahadah, menyaksi kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul kekhusyuan dan keikhlasan dalam beribadah. Puasa yang mampu melahirkan jiwa sosial, jiwa keumatan, jiwa kemanusiaan terhadap mereka yang membutuhkan. Puasa yang intinya membuat jiwa butuh sebutuh-butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai seorang buah hati sehingga lahirlah seorang buah hati yang akhirnya diangkat menjadi nabi,
yakni Nabi Yahya alaihi salam. Maka tak heran jika puasa dalam konteks ini berada pada urutan terakhir atau urutan terpuncak karena hikmahnya yang paling besar dan paling sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah puasa dalam ilmu tasawuf atau puasa dalam tarekat. Nah, jadi kesimpulannya, puasa syariat adalah puasa yang dilakukan oleh orang pada umumnya, dan puasa tarekat adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertasawuf. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus mampu meningkatkan puasa dari puasa syariat kepada puasa tarekat, atau dari puasa awam kepada puasa khawas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.